Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Khairia Aura Balkis dari kelas 1D Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah UAS saya dengan dosen pengampu Pak Hendra Riovita, pengantar ilmu ekonomi. Jangan lupa nonton ya guys. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu berilah contoh kebijakan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan pendapatan nasional. Apa kelebihan kebijakan tersebut dan apa kelemahannya? Berikan contoh. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan menjadi aspek yang sangat penting dari setiap bentuk usaha, berbagai sektor usaha seperti pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perbankan, dan masih banyak sektor yang lain berlomba-lomba menghasilkan pendapatan yang tinggi guna menghidupi usaha yang mereka jalani agar tetap bisa bertahan. Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan nasional diantaranya adalah sebagai berikut: meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemberian pelatihan-pelatihan, meningkatkan upah minimum. Contoh kebijakan pemerintah: menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung, menyewa tenaga kerja. Contoh kebijakan fiskal ialah pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan, relaksi pajak, tax amnesty, dan sebagainya. Pengurangan subsidi, adanya tax amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Relaksasi pajak yang berlangsung selama 1 tahun. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur peredaran uang. Contoh kebijakan moneter adalah melakukan pengendalian inflasi. Selain itu, contoh kebijakan moneter juga adalah dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kelemahan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kurang memperhatikan pentingnya distribusi pendapatan nasional, lebih mementingkan peningkatan produk real. Sangat memungkinkan distribusi pendapatan tidak merata. Bisa saja di suatu daerah masyarakatnya makmur dan sejahtera, sementara di daerah lain masyarakatnya hidup kurang sejahtera. Yang kedua, kurang berorientasi pada pendapatan per kapita, karena sangat mungkin pendapatan nasional pertumbuhannya sangat signifikan. Namun hal itu tidak ada artinya jika jumlah penduduk juga meningkat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan nasional. 3. Data produksi dan pendapatan masyarakat yang diperoleh tidak lengkap. 4. Data yang sudah tersedia atau tercatat bukan data akurat atau tepat, tetapi merupakan data-data estimate, sehingga tingkat kepercayaan dan kebenarannya rendah. Kelebihan kebijakan pemerintah. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian
dalam skala tertentu, mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Ketiga, pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat dan memperbaiki kondisi perekonomian. Keempat, menjadi sumber informasi untuk kemajuan negara. Sekian, itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.